الشافع الطبيب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua untuk bisa berkumpul bersama-sama. Setidaknya kita mencontoh sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita mencontoh apa yang dilakukan oleh kakek kita, terus menerus sampai kepada salafun saleh. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dilakukan oleh orang-orang tua kita, oleh para guru kita, oleh para sesepuh kita, oleh para salaf kita. Mereka senantiasa melakukan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari jalur salaf. Man la salak fi tariq ahli tahiyyam wadah fayafuru an yasiru ala al-ittiba'. Sesungguhnya orang yang tidak ikut kepada apa yang telah datang daripada orang-orang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang salah jalan. Dia terkenang kepada apa yang terjadi kepada Sayyid al-Habib Muhammad al-Nasir bin Ali Muhammad bin Hussein al-Habshi. Beliau adalah putra daripada Al-Habib Ali al-Habshi, yang mana Al-Habib Ali al-Habshi kita senantiasa membaca maulid beliau. Minggu kemarin kita baca maulid Sintul Durar. Al-Habib Ali al-Habshi adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat memiliki keahlian yang hebat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat berharap dibangkitkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang di antara ulama berjuang untuk mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah. Pada suatu waktu dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul katakan kepadanya, kamu mau minta maqam apa, insyaallah diberikan oleh Allah. Maka dia pun berharap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin maqamnya Ali al-Habshi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjuk dan tampakkan wajah orang yang bersedih dan menangis. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya beginilah setiap malam kerjaan Ali al-Habshi. Maka tidak akan ada yang mampu, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti cinta yang begitu mendalam dari seorang imam bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi, yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi jannatin ma syaqa min wasfiha illa liqawlin hibbi fiha qiyama. Surga tidak membuat saya rindu, surga tidak membuat saya kangen, surga tidak membuat saya terus berharap untuk memasukinya, kecuali karena kekasih saya berada di dalamnya, maka saya mengejar surga tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Bid'ana mislahum. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijadikan seperti mereka. Na'rif hududal ma'iyyah, kita bisa tahu hak-haknya kebersamaan dengan Allah dan Rasulnya. Terkadang kita diberikan kesempatan untuk kebersamaan dengan orang-orang yang mulia, tapi yang keluar bukan Abu Bakar tapi Abu Jahal, yang keluar bukan Umar bin Khattab tapi Abu Lahab. Padahal diberikan kebersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal satu kampung, satu gang sama Rasulullah. Tapi apa yang keluar? Natijahnya apa? Natijahnya mengatakan la ilaha Rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi seperti apa ini? Kok makannya sama seperti saya? Kok minumnya sama seperti saya? Kok shopping sama seperti saya? Tidak ada keberkahan sama sekali, karena yang dipandang adalah sesuatu yang berhubungan dengan basyariah. Sayyidul Walid Abu Abdullah bin Muhammad Baharun rahimahullah wa ra'ah, beliau pernah mengatakan kepada saya langsung bahwa sesungguhnya kedekatan kamu wahai Ali dengan seorang wali itu antara dua. Bisa jadi itu adalah keuntungan, bisa jadi malapetaka. Keuntungan karena yang tadinya kamu jauh dari Allah bisa menjadi dekat kepada Allah karena kedekatan kamu kepadanya. Ketika mereka berdoa, kamu akan berada di dalam hatinya. Mereka meminta kepada Allah, lau aqsama 'ala Allah la barra. Tidaklah mereka meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang mereka minta kepada Allah, karena mereka menjaga salat mereka, menjaga puasa mereka, menjaga makan mereka. Rasulullah katakan bahwa ada orang yang berdoa memohon kepada Allah sampai ke ujung dunia. Di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad katakan, ya Rabb ya
minumnya haram, gajinya haram, semuanya haram. Bagaimana mungkin Allah ijabah doanya? Maka mafhumnya adalah orang yang menjaga doa, menjaga ibadahnya, menjaga makanannya, menjaga minumannya, tentu orang-orang tersebut dalam meminta kepada Allah kecuali Allah akan berikan. Kalau orang yang tidak menjaga makan pola makannya dari makanan yang halal, dia akan tidak dijawab oleh Allah. Tentu yang menjaga mafhum daripada hadis tersebut akan memberikan kemudahan di dalam diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun mereka minta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Satu sisi luar, Allah Harun orang yang dekat dengan wali, kalau dia tidak mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan mahrum dengan barakah. Bisa jadi kedekatan tersebut menjadi malapetaka. Jauh dari seorang syekh mengagungkan, cium tangan, pengen berjumpa, bermimpi, seolah-olah ya Allah kalau bisa sekali saya berjumpa ya Allah, sampai nangis. Sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wali tersebut atau dengan orang soleh tersebut atau seorang wali tersebut, sudah biasa aja. Bercanda, duduk bareng, ya. Bahkan su'udzon, bahkan ini yang menjadikan seorang jauh dari Allah. Orang itu yang namanya manusia tidak akanlah sempurnanya, tidak pasti akan penuh dengan kekurangan. Namanya juga manusia. Walaqad nasita wa nisyahu muktasaru fa inna awwala nasin awwalun nasi. Karena semuanya yang pertama kali lupa, manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Fa inna awwala nasin awwalun nasi. Orang yang pertama kali lupa adalah orang yang pertama kali Allah ciptakan. Kita ini penuh dengan kekurangan. Maka kalau yang dipandang hanyalah kekurangannya, setelah Nabi pun akan dikomentari. Mali hadzal rasul yaqulu qaha wa yamshi fil aswaq. Oleh karena itu bisa jadi mendapatkan keberkahan, bisa jadi mendapatkan malapetaka, mahrum min al-barakah. Na'udzubillah min dzalik. Al-Habib Ali Al-Habsyi dekatnya kepada Allah begitu luar biasa, dekatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa, dan beliau sangat mengidolakan Al-Imam Al-Haddad di dalam upaya Al-Imam Al-Haddad mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau puji di dalam kata-kata Al-Habib Ali Al-Habsyi bahwa sesungguhnya qarrat bihi 'ainun Nabi Muhammadin fa huwa lahu min ahsanil aulad. Kalau Allah Al-Haddad karena kedekatannya kepada Rasulullah, adanya upaya mau mencontoh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pernah mengatakan ma min sunnatin illa wa arju min Allah an yaqta'altuha. Tidaklah ada sunnah pun kecuali saya kira saya sudah melakukannya semua. Bagaimana tidak dicintai oleh Allah? Di dalam sahih Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." فإذا أحببت كنت سمعه الذي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Orang kalau sudah cinta, sudah melakukan nawafil terus-menerus ikut kepada sunnah Rasulullah SAW, kata Allah, aku akan cinta kepada. Kalau aku sudah cinta, pasti aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, dia menjadi kakinya, menjadi matanya. Tidaklah dia minta kepadaku kecuali saya berikan. Tidaklah dia meminta perlindungan kepadaku kecuali aku berikan perlindungan. Allah yang jadi penglihatannya. Kata ulama, ini maksudnya bagaimana? Ulama memiliki dua versi. Ada yang mengatakan bahwa dia akan mendapatkan maqaman muhafadzah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia penjagaan. Matanya yang biasa melihat sesuatu yang haram, tiba-tiba matanya kelilipan. Kakinya tadinya berjuang untuk bisa melakukan sesuatu maksiat, tiba-tiba kakinya kelewat. Dia sudah menggunakan motornya untuk pergi ke tempat yang tidak baik, tiba-tiba tabrakan. Tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu namanya Allah sayang. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk menempati surga, pasti dipersulit untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Jadi kalau dipersulit itu harusnya pikirnya positif. Mungkin kalau saya ke sana, mungkin saya melakukan dosa. Jadi Allah yang nahan saya untuk tidak melakukannya. Itu muhafadzah, Allah jaga matanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ketika Allah yang menjadi penglihatannya dan matanya, dalam sebagian ulama, Allah berikan tangannya yang tadinya hanya bisa meletakkan sesuatu apa yang ada di depannya, bisa tangannya pergi ke tempat yang lain, atau menjadi abdal, atau wujudnya bisa ada di sini, bisa ada di beberapa tempat. Nggak percaya saya ini, kamu nggak percaya.
Kalau orang yang berlindung kepada Allah memiliki kelebihan kamu gak percaya, kalau yang main jin kamu percaya. Emang batas mana? Ada yang bisa berdiri di atas air, ada yang bisa terbang, kemudian bisa, wah itu main jin. Ya, main jin kamu percaya. Kalau bantuan dari Allah kamu tidak percaya. Seseorang mengimani adanya ain. Hadisnya sahih kuat. Nah, ain yang baik kamu, ain yang buruk kamu percayai. Kemudian Allah tidak bisa memberikan ain yang baik. Hadisnya ini kuat, iya ya. Kamu memahami mafhum daripada hadis, tapi setiap mafhum ada mafhum. Orang yang biasa saja, orang yang awam, kalau ada kata jalasa aliyun, Ali duduk, apa yang dia pahami? Dia akan membayangkan ada seseorang yang bernama Ali sedang duduk. Tapi orang yang mantiqi, orang yang cerdas, orang yang pintar, ketika ada kata-kata duduk Ali, maka yang dia pahami adalah Ali tidak berdiri, Ali tidak berlari, Ali tidak berjalan, Ali tidak. Banyak sekali yang dia milih, yang dia pahami dari kalimat yang singkat. Kalau Rasulullah katakan innal aina haq, sesungguhnya mata memandang kepada seorang bisa menjadikan dia bahaya, itu betul ada. Bahkan Rasulullah mengajarkan anak kecil kalau baru lahir didoakan, minta perlindungan kepada Allah daripada ainin lamah, daripada ain yang bisa membahayakan. Makanya kadang-kadang kalau di daerah-daerah yang mereka paham agama, kadang-kadang di mobilnya ditulis Masya Allah Tabarakallah, di rumahnya ditulis Masya Allah Tabarakallah, hada min fadli Rabbi. Ya, kenapa? Supaya tidak kena ain. Kalau ain yang membahayakan dipercayai, kenapa ain yang membuat manfaat tidak dipercayai? Harusnya pandangan guru, nawah tuzilul ana. Pandangan dari seorang guru yang pernah dikatakan oleh Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Lau ra'aitu ila hadzal badwi alladhi yamulu ala fakhidhihi la awsatuhu ila Allah fi lahzah." Allah. Saya melihat nih, kata Umar bin Abdurrahman, ada seorang ini dia masih kencing di celananya. Kalau saya pengen melihat dia dengan pandangan cinta seorang guru, maka saya bisa jadikan dia wali dalam waktu sedekat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ikhwani, ya, dalil itu berdalil. Ya, jangan dikira bahwa semuanya ucapan-ucapan ini jangan pernah takut dari kamera segala macam. Tidak. Agama Islam ini agama dalil. Rasulullah SAW dakwah asasuha al-hujjah. Semuanya jangan maulid Nabi, baca syair, baca qasidah, menjelaskan tentang ceramah, tentang karamah dan lain sebagainya. Semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah ciut sama orang yang mengatakan bahwa kami ikut Al-Quran Sunnah, Habib gak ikut Al-Quran. Gimana gak ikut Al-Quran Sunnah? Orang Quran turunkan di rumah kakek kami. Tidak ikut Al-Quran, Al-Quran diturunkan wahyunya kepada kakek kami. Bagaimana kami tidak ikut Al-Quran? Bahkan cara menggunakan pakaian kami diajarkan dari kakek moyang. Cara pakaian diajar. Ini punya Al-Habib Ali Bungur, dijaga sampai sekarang. Berapa tahun? Cara fashion saya diajarkan, apalagi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah takut. Ngomongin karamah, emang ada dalam Al-Quran? Ada. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau direkam mau di-share nggak apa-apa, tentang karamah. Tadi sudah kita katakan kalau bantuan jin saya dipercayai, itu bantuan Allah nggak dipercayai. Itu sudah akan. Kalau dari Al-Quran, sekarang saya mau tanya, umat Nabi Muhammad sama umat terdahulu mana yang lebih mulia? Dalilnya untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Oke, ada dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada umat-umat terdahulu, dan semuanya sepakat deal bahwa umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat terdahulu. Sekarang saya mau tanya, orang kaya sama orang kaya banget. Orang kaya bisa memberikan sedekah, orang kaya banget bisa nggak beri sedekah? Orang kaya bisa mengeluarkan uang 1 juta. Orang yang kaya banget bisa nggak keluarin 1 juta? Lebih bisa. Begitu cara berpikirnya. Orang yang lebih kaya berarti lebih bisa untuk mengeluarkan hartanya. Sekarang umat terdahulu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran bahwa ada pengikut Nabi Isa yang bisa tidur 300 tahun lebih. Ada atau tidak? Ada. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Siti Maryam bisa mendapatkan makanan dari langit langsung. Ada nggak ceritanya? Ada. Emang Siti Maryam Nabi? Bukan. Memangnya yang tidur itu Ashabul Kahfi Nabi? Bukan.
Tapi kok bisa mendapatkan itu? Mereka pengikut Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau saja umatnya yang kelasnya di bawah level umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan kemuliaan dan mereka diyakini bukan Nabi, terus umat Nabi Muhammad bisa nggak kira-kira? Yang lebih kaya bisa nggak ngeluarin uang lebih banyak daripada orang yang kaya? Bisa. Gak bisa. Soalnya nggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran diturunin buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sudah jadi 30 juz. Kalau dicintain lagi nanti dapat juz 31 dong. Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi ceritanya sama Nabi Muhammad. Sekarang kalau misalnya saya datang ke tempat ini, Habib Syauqi bilang sama saya, Bib, ini Kiai Ustadz dari sini. Oh, saya nggak kenal siapa namanya. Diceritain kepada saya. Terus habis itu saya kenal. Kalau misalnya salah seorang di sini menceritakan tentang saya kepada saya, Bib, saya mau ceritain Violeta Habib. No? Kok saya diceritain sama orang? Kenapa? Oh, saya baru baca Google, Bib. Saya mau kasih tahu Habib itu lahirnya di Palembang, tanggal begini. Untuk apa kamu ngasih tahu saya? Saya lebih kenal siapa diri saya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad menceritakan nabi-nabi terdahulu. Makanya nggak nyambung kalau ada sebagian orang kok Nabi Muhammadnya nggak banyak ceritain dalam Al-Quran. Orang nyeritain Al-Quran itu menceritakan nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, bukan menceritakan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, tapi menceritakan nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad. Manuthabbitu bihi fu'adak, supaya hati Nabi Muhammad SAW mantap. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW bisa mengikuti Al-Quran dan tafsir Al-Quran melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh para Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bisa kita contoh. Makanya terkadang apa yang mereka lakukan itu tidak mesti mereka sengaja lakukan, tapi mereka lakukan supaya kalau kita salah atau kita salah jalan ada contoh yang bisa dicontoh. Sebagian orang kadang-kadang nggak punya adab, nggak punya akhlak, berkomentar tentang Nabi Muhammad yang tidak benar. Contohnya begini, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ada seorang Nabi ketika mau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan, dia bertanya, ya Allah, kok bisa sih saya punya anak dan saya sudah tua? Ada nggak di dalam Al-Quran? Istri saya mandul, gak mungkin punya anak. Koknya ini ada orang-orang tiba-tiba berkata, kok Nabi gak yakin ya sama Allah ya? Kok Nabi ini Nabi? Kok kayak gak punya iman sama Allah? Ngomong kayak begitu. Berarti Nabi itu gak mesti semuanya beriman. Nabi itu terkadang ya levelnya masih rendah, kemudian dia belajar kepada Allah, baru setelah itu dia percaya. Gak begitu. Nabi itu keimanannya sudah full. Hanya saja terkadang sebagian yang mereka ucapkan atau lakukan supaya kita kalau melakukan hal yang sama ada contoh yang bisa dicontoh. Nabi tersebut berkata yang sedemikian rupa supaya kalau kita sudah putus asa bisa kembali kepada Allah. Allah bisa melakukan segala hal. Nabi Ibrahim tidak mungkin tidak percaya. Nabi Zakaria tidak mungkin tidak percaya. Para anbiya tentu mereka yakin bahwa sesungguhnya Allah bisa saja memberikan apapun. Tapi kalau kita manusia yang lemah, ketika kita salah, kita bisa mencontoh para nabi-nabi. Buktinya Nabi Muhammad ketika sholat asar, harusnya sholat asar 2 rakaat. Nabi Muhammad sholatnya 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku sholatis sholatu amnasi. Ya Rasulullah, saya mau bertanya, kenapa? Kata Rasulullah, ini sholat kok jadi 2 rakaat, padahal kita muqim. Apakah sholatnya diqashar atau memang engkau lupa? Dengar jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, sholatnya tidak diqashar dan saya tidak lupa. Sholatnya tidak diqashar dan saya tidak lupa. Wa innama bu'ithtu musyarri'an. Tapi saya diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai pembawa syariat. Jadi kalau ada anak-anak alay kayak kita nih sekarang, kalau lagi sholat kan semuanya lupa tuh, ya Allah lupa, Rasulullah lupa, baca-bacaan kadang-kadang lupa. Terkadang segala sesuatu urusan dunia baru ingat pas sholat. Ya, kadang-kadang kita lupa rakaat. Kalau kita lupa, apa yang kita lakukan? Andai saja Rasulullah tidak pernah melakukan itu, mau nyontoh siapa kita? Kalau Rasulullah sempurna
Ya, sifat Rasulullah lakukan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan Rasulullah SAW lakukan. Kesempurnaan Rasulullah SAW. Terus kalau kita salah gimana? Kalau kita tidak mencontoh Rasul dari mana? Rasulullah SAW kalau nggak ada masalah sama istrinya misalnya. Terus kalau kita nih yang banyak masalah sama bini kita gimana urusan? Mau contoh siapa? Jadi bukan berarti Rasulullah aja begitu, Rasulullah aja begitu, Rasulullah. Bukan ya ikhwan, bukan. Ini ada aja Rasulullah aja begitu, Rasulullah aja sekali begini, Rasulullah sekali bukan. Rasulullah SAW melakukan hal sedemikian rupa sehingga ketika kita melakukan hal tersebut kita ada contoh jalan keluar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini semakin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habib Muhammad Al-Habsyi yang saya ingin ceritakan, beliau adalah putra Al-Habib Ali Al-Habsyi, putra yang mendapatkan mansabah. Beliau Munsib Al-Habib Ali Al-Habsyi. Putra beliau Habib Muhammad punya putra namanya Al-Habib Abdul Qadir, seorang wali juga. Al-Habib Abdul Qadir punya putra guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Qadir, Munsib sekarang yang ada di kota Hadramaut di Seoul. Al-Habib Muhammad itu beliau pindah dari Seoul ke Indonesia, kemudian perginya ke Garut. Ya, bukan gara-gara saya orang Garut Indonesia. Habib Muhammad beliau dari Hadramaut pindah ke Indonesia, tinggalnya di Garut. Karena surganya Indonesia kan Garut tuh, ya. Karena tempatnya sejuk, nikmat. Habib Muhammad pindah ke sana. Habib Alawi juga putra Habib Ali Al-Habsyi pindah ke sana. Habib Ahmad juga pindah ke sana. Semuanya di Garut. Sampai semua menikah di sana. Habib Muhammad tinggal di sana yang lama, tapi Habib Ali menikah sama seorang syarifah di kota Garut, kemudian punya anak namanya Habib Muhammad Anis di Garut juga, ya. Dia lahir di Garut, tinggal di Garut, dewasa di Garut, kemudian pindah di Solo. Akhirnya maqam Habib Ali di Solo. Al-Habib Muhammad tinggal di Garut. Sudah enak, munsibnya keluarganya semua di Garut. Akhirnya Habib Muhammad ini ikut apa yang ada di kota Garut. Waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda mungkin ya. Kemudian fashionnya, pakaiannya, semuanya sudah ikut kekinian gitu. Kekinian. Sampai beliau kirim surat ke Hadramaut minta panggilkan Basif. Jadi Habib Ali Al-Habsyi punya tukang pijit, ya. Tukang pijitnya dari kabilah Basif. Minta Basif datang. Jadi bapaknya tukang pijit Habib Ali, anaknya tukang pijit Habib Muhammad. Ya. Jadi dia minta Syekh Basif ini datang ke Indonesia untuk pijit Habib Muhammad, untuk ikut khidmah kepada Habib Muhammad. Dikirimlah surat. Setelah beberapa lama Basifnya datang, menggunakan kapal laut ya. Sesampainya di Indonesia, Basif ini pakaiannya seperti pakaian orang kabilah di sana gitu. Imamnya gitu. Imam orang kabilah gitu, bajunya pakai kemeja, kadang-kadang kancingnya yang ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Kancing yang ini harusnya di sini tapi ditaruh di bawah gitu. Ya sembarangan lah. Sembarang gaya-gaya orang sana. Habib Muhammad ketika menyebut Basif ini bilang ini tidak berubah-ubah ya, masih gaya orang sono. Ayo dong, kita kekinian sedikit begitu. Ya, gaul sedikit. Apa katanya? Yaqul Habibi Ali Habsyi man la salak fi dharigadu. Allah. Habib Ali Habsyi, Abah Antum guru kita mengatakan orang yang gak ikut kepada cara orang terdahulu para salafnya akan hilang begitu saja. Nangis Habib Muhammad. Kalau begitu gak jadi kita sini, pulang ke Hadramaut. Akhirnya Habib Muhammad pulang ke Hadramaut, istiqamah di sana, memegang mansabah, di antaranya gara-gara ucapan beliau seorang Basif tersebut, man la salak fi thariqatin Allah. Intinya apa ikhwan? Orang waqaf seperti ini terkadang mendapatkan kata-kata yang sedikit, akan tetapi menjadikan pegangan untuk dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah jaga. Amin ya Allah. Tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dari guru kita Al-Habib Syauqi, para guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan asrar daripada Umar bin Hafiz, daripada Al-Habib Ahmad Aidi, daripada Al-Habib Al-Walid Al-Habib Ali, Al-Habib Abdul Rahman Saqaf, dan para habaib